Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Haisa, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang di hari Jumat ditutup di harga 6.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan seminggu kemarin juga nilainya juga cukup signifikan ya, ada 42 juta, 18 juta, saat net sell-nya tipis-tipis saja. Kalau dilihat dari broker summary-nya, hari Jumat INDF diakumulasi oleh broker asing, ada RX, Mercury Sekuritas yang jual tipis-tipis, dan broker retail ya, PDYP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF bagus, dia breakout dari pola double bottom-nya. Ini bisa terlihat satu, ini double bottomnya. Nah seperti ini, dan harusnya kalau secara teori target kenaikannya 7.100 sampai ya 7.200 lah. Dan juga INDF masih murah karena dia juga di bottom, dan kalau terlihat juga ini kan dia lagi konsolidasi. Range konsolidasinya tuh cukup lebar, resisten 6.800, supportnya 6.000. Nah sekitaran ini. Nah ini dia konsol, tinggal nunggu breakout ini aja. Konfirmasinya breakout 6.800, rally ke atas. Target akhir tahun untuk INDF ya semoga aja bisa menguji harga tertingginya di Januari 2020 ya. Jadi setahun yang lalu di sekitaran ya 8.000 sampai 8.250. Jadi seperti itu untuk INDF. INDF memang sudah terkonfirmasi breakout dari double bottom di bawahnya ya. Dan targetnya harusnya naiknya sesuai teori tadi ke 7.200. Ya ini kesempatan kalau Bapak Ibu yang mau beli atau approach up punya dana lagi, karena kemarin punya di bawah mungkin masih sedikit, belinya ya bisa tambah. Ini kesempatan karena arahnya INDF masih ke atas. Semoga target 7.200 sampai 7.400 dicapai di Oktober. Jadi naiknya juga ya tipis saja ya, paling 10-15%. Nah 10% malah ya sangat mungkin, karena ini selama 2 minggu aja dia naik udah berapa persen ini, 10%. Jadi kalau dia naik 2 minggu ke depan 10% itu masih normal. Jadi seperti itu ya. Dan juga INDF ini saham berfundamental bagus, grup Indofood, walaupun memang cuannya nggak setebal saham-saham yang volatil, tapi aman. Itu aja kan, kalau Bapak Ibu yang kerja takut juga naik turunnya sedikit volatil ya, INDF pilihan yang bagus untuk di swing trade atau disimpan aja sampai akhir tahun 1-3 bulan ke depan. Jadi seperti itu untuk INDF. Ya INDF memang sudah mulai uptrend, cuman untuk reversalnya ini 6.800. Kalau sudah confirm breakout 6.800 reversal, target 7.800 sampai 8.000. Seperti itu untuk INDF. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan di atas perbatasan garis nol. Volume saat naik 5 hari juga besar ya. Jadi ya potensinya ke atas untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 0,56% ke harga 8.900. Kalau dilihat transaksi asing, net buy ya. Seminggu kemarin juga terus net buy, bahkan dari 2 minggu yang lalu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP hari Jumat juga diakumulasi oleh broker asing JP ya, 23.000, dan yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP sama seperti INDF, tunggu momentum. Kalau INDF breakout 6.800, kalau ICBP breakout 9.000. Dan target ICBP ini 10.600. Semoga aja sampai ya akhir tahun atau di Oktober, mungkin nggak ditarik 18%, sangat besar menurut saya. Kemungkinan nggak lah kalau Oktober. Kalau Desember mungkin tercapai 10.600 ya. Jadi ini kesempatan kalau Bapak Ibu yang belum punya ya coba cicil aja dulu. Siapa tahu dia nanti naik bisa tambah di atas. Kalau dia confirm 9.000, atau kalau dia turun retest 8.600 bisa tambah. Karena ICBP ini ya konsol aja di range harga ini. Kalau nantinya ICBP nggak mampu breakout 9.000, apakah bisa turun lagi ke 8.600 ke bawahnya? Kemungkinan kecil ya. Karena ya potensi balik arah kalau dia turun lagi.
jadi bisa gagal. Jadi seperti itu. Untuk ICBP ini cocok untuk di swing trade yang nggak mau terlalu volatile, ya ini salah satu pilihannya, dan juga masih murah. Di bawah 9.000 itu masih murah karena ini kan di area bottomnya yang semenjak 2017 ini kan dia konsolidasi. Kalau dilihat secara jangka panjang historinya, ini emang level kritikalnya itu atau resisten kuncinya itu 9.000. Ini terlihat ICBP dari Desember 2016 sampai November 2018, 2 tahun dia bergerak konsol di range harga 8.000 sampai 9.000 dan akhirnya breakout dan rally. Dan ini dia mengulang lagi ya. Tinggal nunggu momentum dia breakout, kompim 9.000 rally, bahkan bisa lebih tinggi, tapi terdekat dulu. Kalau melihat histori sebelumnya ya bisa sampai 10.600. Ini kan pernah dia. Nih terlihat kan di Juli 2020 setelah dia breakout dari 9.000 dia retest 9.000 lagi, mantul dan lanjut naik sampai 10.600. Nah, jadi setelah 9.000 ini level kritikalnya lagi atau resisten kuncinya itu 10.000 sampai 10.600. Yang penting breakout aja dulu minggu ini atau minggu depan lah. Untuk ICBP kalau kompim breakout ya bisa juga beli buy on breakout, tapi kalau mau nyicil dari harga sekarang juga bisa untuk disimpan 3 bulan ke depan. Ya kalau dapat 10-15% 3 bulan ke depan dengan pergerakan yang nggak volatil, yang juga aman, dibawa tidur juga aman, pegang saham berfundamental bagus, ya bisa lebih dari 15%, yaitu bonus. Tapi ini hanya skenario, hanya analisa saya ya. Kalaupun nggak sampai 15%, yang penting profit aja ya lumayan. Seperti itu. Yang pastinya mungkin di atas 6% lebih lah kalau ICBP sampai akhir tahun. Jadi seperti itu ya. Untuk ICBP ini juga terlihat double bottom. Satu. Nah, ya. Kuncinya neckline. Mau pola seperti apa ya tetap kuncinya itu support resisten yang ditarik garis lurus seperti ini. Nah, ini kan terlihat 9.000. Kalau di atas ini ya sudah rally seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 4.760. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR sedikit di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal UNPR seperti analisa saya sebelumnya ya, kuncinya itu 4.000 sampai 4.400, dan kalau mau kompim reversal ya ini update selanjutnya itu 5.200 ini. Kalau sudah bergerak di atas ini reversal, kalau enggak bisa membentuk pola inverted head and shoulder. Bisa seperti ini ya. Nih. Nah, bisa aja jadi nanti sekitaran 4.800 ini, terus sini bisa seperti itu ya. Kuncinya ya kalau mampu breakout mantap nih. Yang penting UNPR ya nggak turun lagi dari neckline-nya ini 4.400 sampai 4.300. Kalau dia turun lagi ke bawah potensi lebih lama, walaupun nggak akan turun mungkin downtrend, tapi bisa aja dia konsolidasi lagi. Ini kan dia bisa breakout terus turun. Kalau minggu ini turun terus jebol lagi 4.000 dan akan potensi uji kembali 3.800. Untuk turun lebih dalam kemungkinan enggak ya, karena ini yang masuk jual duit besar pasti dijagain, dan ya mungkin aja dia konsol dulu. Jadi enggak langsung naik, dia turun konsol di bawah 4.400 di range harga 3.800 sampai 4.400 dia konsol, tunggu momentum mungkin baru naik lagi. Tapi kalau skenario dia bertahan di atas 4.400, UNPR akan konsol di area ini. Kalau mau konfirmasi reversal ya harus breakout 5.220. Kalau ditarik dari atas, ini dia sudah breakout ya dari trend downtrendnya yang terbentuk Januari 2021. Jadi dari puncak tertingginya di 8.000 dia downtrend aja terus nih, akhirnya dia mampu breakout ya. Kuncinya seperti saya bilang tadi 4.400 nih jangan sampai dijebol lagi. Kalau dia jebol ya dia turun lagi, konsol di bawah ini kemungkinan bisa lebih lama. Tapi kalau dia sudah konsol di atas sini nggak turun dari 4.400 ya cukup aman, dan kalau dia bisa konsol di atas 5.200 itu lebih bagus. Jadi ada pola pembalikan arah. Kalau dilihat dari weekly-nya juga lihat
lihat volumenya sangat signifikan kan tingginya, dan juga di breakout 4400. Kalau dilihat dari monthly-nya nih, ini 2 bulan candle ditutup ya, ini bisa tanda-tanda pembalikan arah dengan skenario seperti gambaran saya wave 1, wave 2 ya. Waktu itu saya analisa di September dia membuat candle bullish engulfing, ternyata gagal ya, dia membuat low baru di 3800, tapi bulan ini low-nya nggak terbentuk low baru ya, tetap di 3800, dan dia membuat candle ya menutup penuh candle bulan-bulan sebelumnya. Ya kalau ini valid, harusnya 4400 nih bisa valid, tapi lebih konfirmasi 5200. Kalau sudah di atas ini potensi reversal dan membuat wave 3. Targetnya ya high tertingginya di 11.000, tapi time frame-nya 3 sampai 5 tahun ya. Kalau melihat historis sebelumnya, dan juga dia kan turunnya pelan-pelan nih. Dari 2018 3 tahun dia turun. Jadi ya naiknya juga pelan-pelan. Seperti itu, yang penting kalau Bapak Ibu punya di daerah bottom ini 3.800 ya hold, simpan aja untuk jangka menengah 1-2 tahun ke depan ya, mungkin aja dia ke 8.000 sampai 9.000. Ini potensi upside-nya 100% dari, kalau anggap aja beli di 4.000 lah, nggak usah dibawa benar, ke 8.400 saja sekitar 100%. Apalagi dia ke 9.000 dan ke 11.000 179%. Jadi seperti itu ya, jangan samakan dengan kripto atau saham-saham gorengan ya. Ini saham berfundamental bagus, saham big cap, kalau dapat 100% begar ya itu sangat besar. Jadi seperti itu ya untuk UNPR. Semoga aja yang dari atas nyangkut, ada yang upper zone ya, biar mengurangi floating loss-nya, tapi potensi arah UNPR ke atas. Jadi seperti itu untuk UNPR. Yang penting dia nggak turun dari 4.400, dan toleransi 3.800. Kalau dia turun dari itu berpotensi besar lanjut downtrend. Jadi ada titik-titik harga kritikalnya yang nggak boleh dilewati dia kalau nggak mau berbalik arah lagi ya. Ini kan dia masih ke arah ke atas, tinggal nunggu 5.200 di breakout, confirm rally seperti itu. Tapi prosesnya ada, nggak dalam waktu dekat lah, cuman arahnya ke atas. Yang penting breakout dulu 5.200. Seperti itu untuk UNPR. Untuk seminggu ke depan UNPR bisa turun dulu, dia retest trendline downtrendnya atau retest lagi neckline-nya 4.400 ya, dekat-dekat sini lah, mungkin nggak sampai 4.400 dia udah mantul, dan dia coba 5.200. Potensi juga seminggu ke depan ada peluang uji resisten 5.200. UNPR kemungkinan seminggu ke depan konsolidasi. Jadi seperti itu ya untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi tipis 0,44% ke harga 1.120. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, HMSP juga sudah breakout dari 1085 dan neckline double bottom-nya. Ini kalau digambar seperti ini. Nah ya, jadi ada peluang bagus juga untuk UNPR. Untuk HMSP, dia kemungkinan kalaupun nggak mampu breakout 1180, seminggu ke depan dia konsol aja di range harga ini. Supportnya 1060 dan resistennya 1170. Jadi sekitar 100 poin dia pergerakannya. Ya ini kesempatan karena juga HMSP koreksi dengan volume kecil ya. Jadi kalau market mendukung, ada peluang dia hari Senin rebound dulu. Mungkin bisa uji 1170. Jadi seperti itu ya. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, ya tinggal cut loss kalau HMSP ini turun dari 1065. Manfaatkan aja. Kalau dia bilang orang ini saham sunset industry, ya kalau teknikalnya bagus ya kesempatan trading cari cuan. Karena di saham downtrend juga ada peluang cuan, dan ini malah terlihat kan HMSP udah mulai ada perlawanan atau pembalikan arah. Kalau sesuai teori double bottomnya ini, kenaikannya apakah sudah tercapai? Harusnya dia sampai 1.200. Jadi seperti itu untuk HMSP. Menarik juga diperhatikan minggu ini. Kalau untuk disimpan swing trade, yang penting HMSP jangan turun lagi dari 1060 sampai 1070. Kalau dia turun lagi, kemungkinan besar HMSP bisa konsolidasi di range harga ini. Bisa dikatakan dia fast breakout, dia konsol lagi, nambah muatan, mungkin market makernya belum penuh barangnya, ya dibawa konsolidasi lagi. Kalau ada
momentum bagus memang arahnya uptrend baru dinaikkan lagi. Kalau memang arahnya pengen ke atas, market makernya harusnya nggak nurunin HMSP lagi di bawah 950, nggak mungkin jebol ini ya. Kalau memang pengen arahnya ke atas, kalaupun false breakout ini ya dia konsol di bawah ini dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung masing-masing bagaimana strateginya ya. Tapi kalau Windows dressing ya harusnya bisa breakout 1200 dan potensi besar nutup gap di 1315 ini dan bisa aja sampai 1500. Kalau yang nyangkut di daerah atas 2000 itu perlu waktu ya, nggak bisa dihindar, itu mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Kalau tren jangka pendek ya mungkin aja 1500 ini bisa akhir tahun, tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,28% ke harga 34.650. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi seminggu kemarin bisa dibilang akumulasi net buy. Bid offernya masih tipis walaupun di atas 34.000, tapi lumayan lah ya, nggak 1 digit, paling ini aja. Tapi kalau di bidnya ini kan udah lumayan nih 10-20, tapi ya kalau di trading kan nggak cocok nih. Kalau mau disimpan 1-3 bulan ke depan ya mungkin masih bisa. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM bagus. Hari Kamis dia breakout sempat menyentuh 36.000, namun gagal breakout dan dia koreksi. Dan hari Jumat dia koreksi tipis, tapi nggak masalah karena koreksi volume kecil. Kalaupun melanjutkan koreksi paling tes neckline double bottomnya ini atau pola ascending triangle, bisa juga seperti ini. Dia retest baru naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk GGRM yang mau simpan untuk midterm ya boleh coba kumpulin aja. Kalau yang nyangkut dari di atas untuk ke 47.000 ya masih mungkin. Tapi untuk naik sampai 72 apalagi 90.000 ini perlu waktu ya, mungkin 1-3 tahun ke depan ya baru kalau emitternya makin membaik. Jadi seperti itu untuk GGRM. Yang trading sih nggak menarik. Kalau untuk investasi ya tergantung masing-masing ya. Seperti itu aja untuk GGRM. Arahnya masih ke atas dan kemungkinan kalau nggak mampu naik 36.000 minggu ini dia konsol aja nih di range harga support 33.800, resisten 36.000. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang di hari Jumat ditutup di harga 2.420. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Seminggu kemarin juga bisa dibilang net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor bagus, dia mempertahankan neckline 2400. Terlihat setelah dia turun tapi ditarik naik, dan juga saat Mayor ini mau koreksi dan jebol support 2400 volume kecil. Jadi potensi besar minggu ini Mayor ke atas. Target terdekat itu 2500 pertengahan dan semoga bisa tercapai 2600. Potensi upset ya mungkin sekitar 5-6% ya. Nah, ya 7% malah. Dan kalau mau tinggal cut loss kalau Mayor ini turun dari ini aja langsung 2400, bisa cut loss di 2350, sekitar 3,19%, dan target profitnya 7,9%. Dan kalau nantinya ini terkonfirmasi pola cup and handle apa ya, atau inverted hand and shoulder ya, pola-pola ini nih ya kuncinya neckline. Ada cari nah seperti ini kuncinya ya, sekitaran neckline 2450 bisa seperti ini ya, karena ya nggak harus selalu tepat support resistennya di range seperti ini, bisa nih kalau dia confirm breakout ini rally udah ke atas. Kalau mau simpan untuk jangka menengah, simpan 1-2 bulan ke depan juga ini menarik. Untuk Mayor harganya juga masih murah. Kalau ditarik dari atas, trend downtrendnya sudah patah ya. Dia berapa kali, hampir 5 kali dia retest dan akhirnya mantul, dan neckline-nya di atas sudah ini harganya. Jadi harusnya naik, dan sesuai teori mungkin bisa seperti ini targetnya aja ya. Nah, bahkan ke 2680 bisa potensi upset kalau ke sana. Wih, lumayan tinggi nih, 10%. Cut loss-nya tadi 2340 sekitar 3,68%. Ini menarik ya kalau Bapak Ibu yang nggak suka terlalu volatil dan potensi arah masih besar ke atas, ya bisa pilih Mayor untuk di swing trade atau di investasi 1-2 bulan ke depan atau sampai akhir tahun, karena arahnya ke atas.
atas. Seperti itu. Untuk mayor, langsung saja ke saham ke-7. Ada AISA yang di hari Jumat ditutup di harga 236 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Bahkan seminggu kemarin juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA juga sudah breakout dari 220 dan sekarang di atas 230. Ini dulunya resisten yang cukup kuat ya, yang terbentuk dari Agustus ya. Dia nggak mampu lewat dan akhirnya breakout dan dia retest neckline-nya ini. Ini kan area konsolidasinya, neckline 230. Jadi potensi besar AISA juga minggu ini ke atas. Targetnya uji 260. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on. Ini targetnya bisa 10%. Cut loss saja kalau dia turun dari, kalau mau langsung toleransi 218, 216, risk rewardnya 1:1. Tapi kalau saya akan cut loss dulu kalau AISA ini turun dari 230, bisa di 224 atau 226, sekitar 4-5%. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 220, jangan sampai jebol, ya boleh juga. Jadi cut lossnya bisa di 216, sekitar 8,23%. Risk rewardnya juga masih masuk ya, masih besar reward. Dan apalagi kalau AISA ini mampu confirm breakout 260 minggu ini, target selanjutnya 300. Jadi seperti itu. Dan juga potensi besar AISA ini mau bullish. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ULTJ yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,64% ke harga 1.565. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ juga bagus, mumpung dia masih murah, masih konsolidasi, ya ini kesempatan, cuman harus sabar dan naik turunnya nggak bisa lebar, itu aja. Tapi aman, tinggal cut loss kalau dia balik arah. Kalau sampai jebol 1.500, jadi potensi besar downtrend. Harusnya ULTJ nggak sampai turun dari 1.500. Bapak Ibu bisa cut loss di 1.470 atau 1.480. Target profit tarik langsung ke atas ini. Nih risk rewardnya 1:1, dan kalau mampu breakout 1.665, potensi strong uptrend, bahkan bisa menguji harga tertingginya di 2020 saat Agustus 2020. Jadi menarik juga, dan mau konfirmasi uptrend ya harus breakout dari 1.600. Kalau sudah di atas 1.600 ini positif ULTJ uptrend. Jadi seperti itu untuk ULTJ. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.